We can do it, we are best, and we are champion. Kelompok 5, Bekerja keras, pantang menyerah, berusaha sampai tuntas. Kelompok 5, Yes, membanggakan kampus, mengabdi pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TPPL 2C kelompok 5 dengan anggota kelompok yang pertama Ika Pratiwi dengan nomor mahasiswa 19010727, yang kedua Coirunisa Firdaus Ivana dengan nomor mahasiswa 19020753, yang ketiga Rizky Novil Dahlan dengan nomor mahasiswa 19020760. Di sini kami akan mempresentasikan rangkuman jurnal untuk proyek praktikum ekologi industri pembuatan pupuk kompos berbahan dasar sampah organik. Untuk jurnal yang pertama dengan judul pemanfaatan sampah organik sebagai bahan pupuk cair untuk pertumbuhan tanaman bayam merah atau Alternanthera ficoides akan dipaparkan oleh saya sendiri, Ika Pratiwi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian. Yang pertama, pada tahap 1 merupakan penelitian deskriptif atau pembuatan dan pengujian kandungan pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar sayur. Yang kedua, pada penelitian tahap kedua merupakan penelitian eksperimen atau tahap uji coba pupuk cair organik terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah atau Alternanthera ficoides. Alat dan bahan. Untuk alat di sini kami menggunakan kantong kain katun tipis, gelas ukur, timbangan, cetak, hand sprayer, penggaris, termometer, luxmeter, polybag, soil tester, ember, dan pisau. Untuk bahan-bahannya ada sampah pasar sayur. Di sini ada campuran daun kobis, bayam, sawi 40%, buah tomat, cabai, bawang merah, bawang putih 20%, bunga kol, brokoli 10%, tangkai seledri, bawang pre 5%, dan klobot jagung 25%, molase 10%, air bersih, tanah kebun, dan benih bayam. Untuk langkah kerja pada penelitian tahap 1, yaitu membuat pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar sayur, yang pertama menyiapkan alat dan bahan pembuatan pupuk. Yang kedua, memasukkan semua bahan-bahan pembuatan pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar sayur dengan perbandingan campuran daun kobis, bayam, sawi 40%, buah tomat, cabai, bawang merah, bawang putih 20%, bunga kol, brokoli 10%, tangkai seledri pre 5%, dan klobot jagung 25% ke dalam kantong kain katun tipis, kemudian merendamnya dalam 4 liter air dalam sebuah ember. Yang ketiga, melakukan perendaman dalam bak terbuka selama 14 hari. Saat perendaman ditambahkan molase sebanyak 10%. Yang keempat, setiap hari dilakukan pengadukan dengan cara mencelup-celupkan kantung kain berisi kompos ke dalam air. Setelah 14 hari, fermentasi menyaring larutan atau pupuk cair organik, kemudian memasukkan dalam botol. Yang kelima, setelah menyaring, menganalisis kandungan unsur N, P, dan K yang terkandung dalam pupuk cair organik di laboratorium. Untuk cara kerja tahap kedua, yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk pengujian pupuk cair organik terhadap tanaman bayam. Yang kedua, mengisi polybag dengan tanah, menanam benih bayam merah. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam sedalam kurang lebih 2 cm. Setiap lubang tanam ditanam 1 benih bayam. Untuk yang terakhir, selanjutnya setiap 5 hari sekali dilakukan pemberian pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar sayur dengan menyemprotkan pupuk pada daun dan tanah. Penyiraman pada fase awal pertumbuhan sebaiknya dilakukan rutin dan intensif 1-2 kali sehari, terutama di musim kemarau. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama diperoleh hasil data kadar unsur hara pada pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar. Di sini masuk dalam tabel 1, kadar unsur hara pada pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar. Unsur hara N kadarnya 0,16%, kadar pembandingnya 0,1-0,2%, kriterianya sedang. Unsur hara P kadarnya 0,014%, kadar pembandingnya kurang dari 10%, kriterianya sangat rendah. Unsur K kadarnya 0,25%, kadar pembandingnya kurang dari 10%, sangat rendah. C organik kadarnya 5,20%, kadar pembandingnya lebih dari 5%, kriterianya sangat tinggi. Untuk C per N kadarnya 33%, kadar pembandingnya
lebih dari 25%, kriterianya sangat tinggi. Yang kedua, diperoleh data perbandingan pengaruh dosis pupuk cair organik berbahan baku sampah pasar sayur terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan biomasa tanaman bayam merah. Ini tabel yang kedua. Di sini dosis pupuknya dalam satuan mili per liter per polybagnya 62,5, tinggi tanamannya 13,2, jumlah daunnya 12,8, panjang akarnya 11,2 cm, biomasanya 9,42 gram. Begitu juga selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis kadar hara N, P, dan K, tabel 1 menunjukkan bahwa pupuk cair yang terbuat dari sampah pasar sayur memiliki kadar N 0,16% atau sedang, kadar P 0,014% sangat rendah, dan kadar K 0,25% sangat rendah. Jenis sayuran yang digunakan merupakan sayuran yang mudah membusuk, zat-zat organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu juga mengandung kadar air yang tinggi. Bahan-bahan organik yang terdiri dari senyawa-senyawa yang meliputi karbohidrat, lemak, dan protein tersebut diuraikan oleh mikroba melalui proses dekomposi. Karbohidrat yang terdapat pada sampah pasar dan molase akan mengalami proses hidrolisis oleh mikroba selulotik dengan bantuan enzim selulase yang dapat mengubah selulosa menjadi selubiosa. Selanjutnya dihidrolisis lagi menjadi D-glukosa dan akhirnya difermentasi sehingga menjadi asam laktat, etanol, CO2, dan H2O. Kemudian mikroba amilolitik akan menghasilkan enzim amilase yang berperan mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Selain itu, terjadi perombakan protein pada sampah pasar sayur menjadi asam amino atau aminisasi yang kemudian menjadi gas amoniak yang mengakibatkan munculnya aroma busuk. Gas amoniak ini akan bereaksi dengan air dan berubah menjadi amonium atau NH4+, yang mudah tersedia untuk mikroba dan tanaman, proses amonifikasi. Apabila kondisi menguntungkan, maka bisa terjadi proses nitrifikasi. Kandungan bahan organik yang masih tinggi menunjukkan belum sempurnanya proses dekomposisi sehingga kandungan N, P, dan K masih belum maksimal. Nisbah C/N merupakan indikator yang menunjukkan proses mineralisasi imobilisasi N oleh mikrobia dekomposer bahan organik. Berdasarkan hasil analisis varian satu arah, ANAVA satu arah, dari data pada tabel 2 diketahui bahwa pemberian pupuk cair organik berbahan baku sampah sayur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah dengan faktor pertumbuhan yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, biomasa tanaman, dan panjang akar. Hal ini terjadi karena pupuk cair yang dihasilkan pada tahap 1 belum terdekomposisi secara sempurna, sehingga ketika pupuk tersebut diberikan pada tanaman, tanaman belum bisa memanfaatkan unsur hara pada pupuk cair organik secara langsung karena proses dekomposisi masih terus berlangsung. Berlangsungnya pertumbuhan terutama ditentukan oleh air dan N, sedangkan berlangsungnya diferensiasi yaitu penebalan dinding sel, pengisian sel, pengerasan protoplasma ditentukan oleh adanya kelebihan hasil fotosintesis setelah terpenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan, temperatur yang menguntungkan, dan suatu sistem enzim yang tepat untuk memperantarai diferensiasi. Pengendalian air dan N diperlukan agar dapat diperoleh dinding sel yang tebal dan pengerasan protoplasma. Kesimpulan yang dapat diambil, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proses dekomposisi sampah pasar sayur selama 14 hari menghasilkan pupuk cair organik dengan kadar unsur hara N 0,16% sedang, kadar P 0,014% sangat rendah, dan kadar K 0,25% sangat rendah. Pemberian basis pupuk cair organik berbahan dasar sampah pasar sayur dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman bayam atau Alternanthera ficoides. Untuk jurnal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Novilda Dahlan. Saya, Rizky Novilda Dahlan, akan menjelaskan jurnal yang kedua, yaitu pembuatan pupuk organik berbahan sampah organik rumah tangga dengan penambahan aktivator E4 di daerah kayu tani. Metode penelitian, alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain komposter berupa keranjang, sekop, ayakan, labu, pemangas atau blockcaster, raca analitis, desikator, Erlenmeyer, labu ukur, labu destilasi, pipet takar, buret, gelas ukur, pH meter, penangas, botol film, pipet tetes, spektrofotometer UV, dan AAS. Bahan yang digunakan antara lain sampah organik, indikator Combine, Aquades,
selenium mixture, NaOH, K2CrO7, H2SO4 98%, HClO4, HNO3, Devarda alloy, buffer standar pH 4,0 dan 7,0, M4 dan kertas saring W4. Langkah kerja. Yang pertama, pemisahan sampah organik, sisa makanan, sisa sayuran, dan proses memasak dan kulit buah dikumpulkan dan dipisahkan dari sampah anorganik berupa sampah plastik. Sampah berupa batang tanaman, sayur daun, atau kulit buah yang keras akan dipotong-potong terlebih dahulu. Yang kedua, sampah yang telah terkumpul kemudian dicampur dengan sedikit tanah atau kompos setengah matang atau kotoran hewan dan kemudian diaduk sampai rata. Yang ketiga, kemudian ditambahkan M4 sebagai mikroorganisme starternya untuk mempercepat proses pengomposan. Yang keempat, kompos dibiarkan tidak dibalik-balik hingga pengomposan sudah selesai menjadi matang berupa kompos berwarna hitam, remah, dan berbau segar. Yang kelima, analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu warna kompos, bau kompos, penentuan pH, penentuan kadar air, penentuan kadar C organik, penentuan N, penentuan kadar fosfor, penentuan kadar kalium, penentuan besi dengan metode AAS, dan penentuan Zn dengan metode AAS. Hasil dan pembahasan. Kecepatan bahan baku untuk dikomposkan terlihat dari lamanya proses. Bisa kalian lihat di tabel ini, tabel 1. Pembahasan. Pada proses pengomposan terjadi penyusutan. Penyusutan yang paling tinggi terjadi kepada kompos dengan aktivitas M4 yaitu sebesar 45,7%, kemudian pada kompos dengan aktivator kotoran sapi dan pupuk organik komersial sebesar 40,3%. Penyusutan ini disebabkan karena terjadinya pembesaran unsur hara dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang berguna bagi tanaman karena senyawa nitrogen yang larut meningkat, sebagian besar senyawa karbon hilang dan menguap ke udara, serta proses pencernaan menghasilkan panas yang menguap kandungan uap air dan CO2 dalam rumput-rumputan dan bahan campurannya. Kompos yang sudah jadi matang dicirikan dengan terjadinya perubahan warna menjadi coklat kehitaman, suhu turun dan mendekati suhu pada awal proses pengomposan, terjadi penyusutan berat bahan kompos dan kadar air kompos berkisar 50-60%. Hasil yang didapatkan bahwa pada minggu ketiga kompos sudah menjadi matang untuk yang menggunakan M4 dan minggu ke-6 untuk yang menggunakan kotoran sapi dan pupuk organik komersial, di mana warna kompos yang terbentuk adalah warna hitam sedikit coklat. Yang tabel kedua adalah hasil pengujian kualitas kimia kompos berbahan rerumputan rawa dan sampah organik dapur. Bisa kalian lihat tabelnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa kadar air kompos dari masing-masing aktivator berbeda. Untuk kompos yang menggunakan aktivator kotoran sapi dan pupuk organik komersial memiliki kadar air 55,3%, sedangkan untuk kompos dengan aktivator M4 memiliki kadar air 40,6%. Nilai kadar air untuk kompos yang menggunakan aktivator dengan aktivator M4 yaitu 7,3. Kandungan unsur hara juga dipengaruhi oleh kemasan bahan kompos. Menurut Novia 2005, nilai pH kompos berpengaruh terhadap kelarutan unsur mikro seperti Fe, Sn, Cu, B, Mn, Mo. Rasio C/N merupakan perbandingan antara karbohidrat dengan nitrogen, di mana rasio C/N untuk tanah berkisar antara 10-12. Bahan organik yang memiliki rasio mendekati atau sama dengan rasio C/N tanah. Pada tabel di atas terlihat bahwa kadar C organik dan N total masing-masing kompos memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh SNI, di mana untuk kompos dengan aktivator kotoran sapi dan pupuk organik komersial kadar C organik dan N total masing-masing 18,35% dan 1,67%.
Dan perbandingan C per N yaitu 11 dan untuk kompos dengan aktivator E4 memiliki kadar C organik dan N total masing-masing adalah 20% dan 1,54%, dan perbandingan C per N adalah 13. Pada pH sekitar 6-7, fosfor paling mudah diserap oleh tanaman. Pada tabel di atas terlihat bahwa kadar P masing-masing kompos memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNI, di mana P untuk kompos dengan aktivator E4 sebesar 1,50% dan untuk kompos dengan aktivator kotoran sapi dan pupuk organik komersial sebesar 1,35%. Kandungan unsur mikro esensial berupa Fe dan Zn dari tabel terlihat memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI. Kadar Fe pada kompos dengan aktivator E4 sebesar 0,75% dan 0,85%. Pada kompos dengan aktivator kotoran sapi dan pupuk organik komersial, Fe merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman untuk membentuk klorofil, beberapa enzim, dan berbagai aktivator dalam proses biokimia seperti fotosintesa dan respirasi. Kompos digunakan yang sudah matang atau jadi kemudian diaplikasikan pada tanaman pekarangan. Aplikasi kompos ini dilakukan pada tanah gambut yang merupakan tanah yang kurang subur. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sampah organik rumah tangga dapat dijadikan kompos yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNI. Yang kedua, pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga dapat dipercepat dengan bantuan aktivator E4 efektif mikroorganisme. Yang ketiga, kompos organik yang telah jadi dapat menyuburkan tanah walaupun tanah ditanam pada tanah yang gambut yang memiliki sifat miskin, hara, atau kurang subur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa Firdaus Ivana. Saya Rasa Firdaus Ivana dengan NIM 190207053 dari kelas TPPL 2C, anggota kelompok dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang ketiga dengan judul Pembuatan Kompos dari Sampah Organik Pasar dengan menggunakan M4. Dalam metode penelitian, yaitu penelitian dilakukan selama 3 bulan. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah startup. Tempat pengomposan mula-mula diisi dengan sampah sayuran yang telah dicacah secara manual dengan ukuran sampah organik yang bervariasi, dan air 2 liter. Suhu adonan dalam komposter dipertahankan 40-50 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, adonan dibolak-balik. Akan tetapi, apabila sampah organik kering, maka sampah sayur mayur disiram dengan air sambil diaduk hingga rata, dan sampah sayur mayur disiram dengan larutan M4 setelah 1 minggu sekali secara merata, dan perlahan-lahan sampai kandungan air adonan mencapai 30-40%. Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari adonan, dan bila kepalan dilepas, maka adonan akan mekar. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam alat komposter aerob selama 28 hari. Pengecekan suhu dan pH dilakukan pada semua komposter aerob setiap 4 jam sekali. Setelah 28 hari, maka kompos dari sampah organik pasar telah selesai difermentasi dan siap digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap kandungan unsur hara makro yang terdiri atas N nitrogen, C karbon, P fosfor, dan K kalium. Kemudian selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap analisa. Untuk mengetahui kandungan unsur hara makro dilakukan analisa, di antaranya kandungan nitrogen total, kandungan karbon, fosfor, dan kandungan kalium. Semua metode analisa pengukuran digunakan untuk semua kandungan unsur hara makro pupuk organik. Analisa dilakukan selama 3 minggu. Analisa hasil dilaksanakan di Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Tanah Universitas Yahya Kuala dan BPTP Banda Aceh. Kemudian yang ketiga adalah analisis produk kompos. Adapun di sini terdapat tabel metode yang digunakan pada analisis produk kompos. Untuk analisa nitrogen, metode yang digunakan adalah Kedal, dan untuk analisa karbon, metode yang digunakan adalah Walkley dan Black. Untuk fosfor, spektrofotometer, dan kalium menggunakan metode fotometer. Hasil dan pembahasan. Kandungan unsur hara makro yang dianalisa dalam kompos adalah karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan pH.
Hasil analisa unsur makro dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran unsur nitrogen total atau N total. Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan ataupun pertumbuhan bagian-bagian vegetatif seperti daun, batang, dan akar. Akan tetapi, apabila kandungan nitrogen terlalu banyak dapat menghambat pembungaan dan pembuahan pada tanamannya. Pada proses pengolahan sampah dasar, kandungan unsur nitrogen berasal dari bahan-bahan organik, yaitu sisa-sisa sampah sayur mayur yang melapuk. Pada saat pelapukan terjadi, maka telah berlangsung pembentukan pupuk kompos. Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat dan amonium, oleh karena itu kedua bentuk ini disebut sebagai N ataupun nitrogen. Proses pengomposan yang menggunakan bahan stimulator M4 akan mendekomposisi sisa bahan-bahan organik atau fermentasi sisa sampah organik kota. Proses pengolahan dilakukan secara terus-menerus dengan waktu pengomposan 1 sampai dengan 5 minggu dengan memvariasikan ukuran sampah pasar yaitu 3 cm dan 5 cm. Nah, gambar 1 hubungan tinggi tumbukan dengan C, N, dan C per N untuk berbagai ukuran sampah. Itu menunjukkan hubungan kandungan unsur hara makro nitrogen dengan tinggi tumbukan, di mana konsentrasi kandungan terbesar unsur hara makro nitrogen pada tinggi tumbukan 5, 10, dan 15 cm dan ukuran 3 cm masing-masing sebesar 3,02%, 3,26%, 3,17%. Sedangkan untuk ukuran 5 cm masing-masing sebesar 3,19%, 3,48%, 3,82%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan tinggi tumpukan dapat menaikkan presentasi konsentrasi kandungan unsur hara nitrogen yang disebabkan oleh penambahan stimulator M4 sebanyak 50 ml pada tiap-tiap rak sehingga sampah organik pasar dapat terdekomposisi dengan cepat. Yang kedua adalah pengukuran unsur karbon atau C total. Karbon di dalam tanah umumnya terdapat dalam bentuk bahan organik. Bentuk bahan organik yang lebih resisten dinamakan humus. Karbon merupakan bahan baku dalam pembentukan jaringan tubuh tanaman. Pada proses pengolahan sampah pasar, sumber karbon dapat dikatakan banyak dalam bentuk terlarut dalam air, H2CO3 atau asam arang, dan CO2 dalam udara. Gambar 1 atau gambar yang berada pada itu kan. Aduh ya Allah, Rabbi, astagfirullah. Kemudian nomor 2 adalah pengukuran unsur karbon atau C total. Karbon dalam tanah umumnya terdapat dalam bentuk bahan organik. Bentuk bahan organik yang lebih resisten dinamakan humus. Karbon merupakan bahan baku dalam pembentukan jaringan tubuh tanaman. Pada proses pengolahan sampah pasar, sumber karbon dapat dikatakan banyak dalam bentuk terlarut dalam air, H2CO3 atau asam arang, dan CO2 dalam udara. Gambar 1 atau gambar yang ditunjukkan pada nomor 1 yaitu hubungan tinggi tumbukan dengan C, N, dan C per N untuk berbagai ukuran sampah. Menunjukkan hubungan kandungan unsur hara makrokarbon dengan ukuran partikel dan tinggi tumbukan, di mana konsentrasi karbon semakin meningkat yaitu pada ukuran 3 cm dengan tinggi tumbukan 5, 10, 15 cm secara berturut-turut sebesar 33,28%, 33,99%, dan 40,54%. Hal ini menunjukkan proses dekomposisi dari sampah organik dengan ukuran 3 cm berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan ukuran 5 cm, yaitu 37,70%, 36,12%, dan 38,5%. Kemudian yang ketiga adalah rasio C per N atau karbon per nitrogen. Pengukuran karbon dibandingkan nitrogen atau C per N dilakukan dengan membandingkan kandungan unsur karbon dengan nitrogen. Bahan-bahan sampah organik pada awal proses fermentasi umumnya mempunyai rasio C per N antara 15 sampai dengan 30. Gambar 1 seperti gambar ditunjukkan pada nomor 1 menunjukkan hubungan tinggi tumbukan dengan rasio C per N, di mana rasio C per N pada ukuran 3 cm dengan tinggi tumbukan masing-masing 5, 10, dan 15 cm adalah sebesar 10 sampai dengan 87%, 10,44%, dan 12,80%. Sedangkan pada ukuran 5 cm dengan tinggi tumbukan yang sama yaitu sebesar 11,80%, 10,39%, dan 10,15%. Peningkatan rasio C per N pada ukuran 3 cm menandakan bahwa proses pembuatan kompos berjalan dengan baik, yang ditandai dengan terarahnya bahan-bahan organik. Kemudian yang keempat adalah pengukuran unsur fosfor. Fosfor merupakan unsur hara makro yang sangat penting bagi tanaman dan menjadi perhatian kedua setelah nitrogen. Fosfor diambil tanaman dalam bentuk H2PO4 dan HPO4. Nah, di bawah merupakan gambar
Gambar 2 yang merupakan hubungan tinggi tumbukan dengan pH atau fosfor, kalium, dan pH untuk berbagai ukuran sampah. Yang nomor 5 yaitu pengukuran unsur kalium atau K. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting bagi tanaman dan menjadi perhatian ketiga setelah nitrogen dan fosfor. Kalium diserap dalam bentuk K+, terutama pada tanaman muda. Zat kalium mempunyai sifat mudah larut dan hanyut, selain itu mudah difiksasi atau diserap dalam tanah. Gambar 2, seperti gambar pada nomor 4, menunjukkan bahwa konsentrasi maksimal unsur hara kalium atau K2O diperoleh pada tinggi tumbukan 15 cm untuk ukuran 3 dan 5 cm sebesar 4,12% dan 2,55%. Pada ukuran 3 cm, konsentrasi kalium semakin meningkat, itu berarti kebutuhan kalium terpenuhi. Sedangkan pada ukuran 5 cm, konsentrasi kalium meningkat kemudian menurun. Kemudian yang nomor 6 adalah pengaruh pH atau derajat keasaman. Nilai pH merupakan gambaran terhadap keasaman, netralitas atau alkalinitas dari sampah organik atau dikenal dengan aktivitas ion hidrogen. Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam sampah organik dinyatakan sebagai min log H+. Konsentrasi H yang diekstrak dengan air menyatakan keasaman aktif. Nah, gambar 2 seperti pada nomor 4 menunjukkan hubungan pH atau derajat keasaman dengan tinggi tumbukan. Dari hasil pengukuran pH diperoleh nilai yang maksimal, yaitu pada ukuran 3 dengan tinggi tumpukan 15 cm, yaitu sebesar 7,57%. Hal ini menunjukkan bahwa pH pada ukuran 3 cm memiliki pH netral, sehingga tersedianya unsur hara yang banyak atau optimal dan memenuhi standar, yaitu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5%. Sedangkan untuk ukuran 5 cm dengan tinggi tumbukan 15 cm diperoleh 6 sampai dengan 17%. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran partikel sampah sangat mempengaruhi proses pengomposan. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat proses degradasi yang terjadi. Pada ukuran 3 cm diperoleh rasio C/N 12,80%, sedangkan pada ukuran 5 cm diperoleh rasio C/N sebesar 10,15%. Nilai kandungan untuk fosfor semakin tinggi pada ukuran 3 cm dengan tinggi tumpukan 10 cm sebesar 2,99% dibandingkan dengan ukuran partikel 5 cm dengan tinggi tumpukan 10 cm sebesar 0,98%. Nilai unsur hara kalium juga semakin tinggi pada ukuran partikel 3 cm dengan tinggi tumpukan 15 cm sebesar 4,12%. Sedangkan pada ukuran 5 cm dengan tinggi tumpukan 15 cm diperoleh 2,55%. pH yang dihasilkan adalah netral, sehingga tersedianya unsur hara yang banyak atau optimal, yaitu sebesar 7,57%. Nah, demikian penjelasan dari jurnal untuk kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan jurnal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.